Halo Sobat Robi, gimana kabar kalian? Nah, gue selalu berharap kalian sehat-sehat aja ya guys. Nah, kembali nih, hari ini kita akan unboxing, mainin sama review lagi nih. Di depan kalian nih guys, depan gue juga udah ada Ultra Nerf 1 atau Ultra Nerf 1. Nah, seperti penampakan dari boxnya ini guys. Jadi kalau misalnya gue jelasin secara singkat nih kepada sobat-sobat hobi, perbedaannya antara Nerf Ultra sama Nerf Fortnite atau Nerf yang jenis varian yang lainnya, yaitu adalah dari jenis pelurunya guys. Nah, kalau untuk khusus Nerf Ultra ini sendiri guys, dipercaya lebih cepat, terus jaraknya lebih jauh, lebih akurat. Terus juga katanya sih inovasi sih, tapi kita nanti coba lihat ya apakah benar seakurat itu, apakah benar jaraknya sejauh itu yang mereka jual. Versi marketingnya ya Jong ya. Nah, jadi nanti kita coba buktiin ya guys. Nah, ya udah kita langsung unboxing aja yuk. Jadi Sobat Hobi, setelah kita unboxing nih, nah di dalam box itu kita dapatnya seperti ini nih. Kayak gini Han. Jadi ada satu dari kitnya itu sendiri, dari body dari nerfnya itu sendiri guys. Terus di sini ada 25 peluru, dan tentunya juga ada buku petunjuk sama ini barrelnya nih untuk nempatin pelurunya nih guys. Habis ini kita assemble, terus kita langsung mainin. Habis itu kita nge-review dan nge-rap. Ya udah langsung yuk. Nah gini guys, jadi memang kalau masang yang untuk barrel yang Nerf Ultra One ini memang agak tricky ya guys ya. Jadi memang kalian harus mencari yang barrelnya ini yang pas di sini. Jadi nggak semua barrelnya sih yang pengalaman gua yang pas. Jadi memang kita harus cari bagian mana part yang pas. Nah seperti ini. Setelah itu guys, kita putar berlawanan arah jarum jam ya Sobat Hobi ya. Nah kayak gini. Jadi memang jangan dipaksa ya Sobat Hobi. Jadi memang dia sudah sesuai settingan atau memang ada dudukannya tersendiri. Jadi nggak usah dipaksa. Jadi guys, kalian masukkannya ke arah ini dulu ya guys ya. Jangan fokus ke sini tapi ke sini kalau yang untuk part yang terakhir. Jadi yang dudukan yang ini masukin ke sini dulu. Jadi fokusnya ke sini, jangan ke sini. Nah, kayak gitu. Jadi deh. Gitu Sobat Hobi. Jadi Sobat Hobi, yang seperti gue bilang, memang pelurunya itu beda sama peluru yang lainnya. Kalau misalnya peluru elite guys, di sini kan ada bolongnya nih. Sama juga peluru mega size, bedanya elite sama mega size cuma size-nya doang, tapi tipenya sama. Tapi kalau dengan Nerf yang Ultra ini, pelurunya ini kayak gini guys, nggak ada bolongannya di tengah kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian beli Nerf Ultra, itu nggak bisa kalian mainin dengan peluru tipe-tipe elite guys. Oke. Gitu. Nah Sobat Hobi, tadi kalian udah lihat kita kan, udah unboxing, terus kita juga tadi udah assemble ya Han ya. Jadi kita udah kalian lihat kan gimana trikinya, agak trikinya sih untuk masangin barrelnya ini guys. Terus tadi juga gue udah masangin baterainya juga guys. Nah, jadi baterainya itu ada di sini. Jadi dia menggunakan baterai tipe C, ada 4 buah kayak gitu Sobat Hobi. Nah kalau misalnya dari barrelnya sendiri sini ya guys, ya jadi kalau misalnya barrelnya sendiri nih, tempat pelurunya itu ada 25 peluru. Nah kalau misalnya di dalam boxnya itu tadi kalian dapatnya 24 peluru, karena satu pelurunya itu ada di nempel di boxnya. Di sini kalian juga bisa melihat apa namanya itu tempat untuk menaruh peluru cadangan. Caranya ya simpel aja guys, cuma tinggal naruh kayak gitu aja. Nah kayak gini Sobat Hobi. Nah oke. Nah setelah itu juga dia mempunyai dua tactical rail atau dudukan untuk kalian taruh perangkat-perangkat tambahan dari Nerf yang bisa kalian combine dengan produk-produk atau tipe-tipe Nerf yang lainnya seperti Modulus ada atau dari Fortnite. Nah seperti contohnya yang gue ambil ini adalah dari teropongnya seri Nerf Fortnite tipe BAFR. Nah cara masangnya gampang kok, seperti ini Sobat Hobi ya. Nah kayak gini. Jadi bisa juga kalian kombinasikan dengan teropong atau laser atau apapun yang bisa kalian gunakan dan bisa kalian attach di sini kayak gitu. Ya udah tanpa lama-lama lagi kita langsung mainin aja yuk. Yuk kita main yuk.
Nah Sobat Hobi, tadi kalian udah ngikutin kita kan dari unboxing, terus assemble, terus kita jadi juga udah coba main tembak-tembakannya ya Om Ijong ya. Kalau misalnya kita biasanya nge-reviewnya itu pertama dari warnanya dulu guys. Seperti yang gue bilang tadi, warna itu eye-catching banget ya kalau Ultra. Sama lah dengan yang seri Nerf Fortnite. Tapi kalau Ultra itu ciri khasnya itu adalah dia kombinasi antara warna hitam, putih, terus ada orange-nya. Nah juga biasanya kalau di tulisannya itu kayak fancy gitu, ada gold-goldnya gitu guys. Nah kalau misalnya bagi gue sih, kalau yang untuk Nerf Ultra One ini, semuanya itu plastiknya itu solid ya guys kalau menurut gue. Ya tahan lah untuk dimainin. Terus kalau dari bahan udah, terus kita misalnya dari desain sama dari fiturnya ya guys ya. Pertama kita dari depan dulu nih. Kalau misalnya dari depan sih ini memang nggak ada extension untuk nambah apa-apa ya guys, seperti Nerf sebelumnya. Terus kalau tapi kita lihat di atas, di sini ada cantolan misalnya kalian untuk apa ya, nambahin tali untuk ngelingkarin di badan kalian. Terus misalnya kalian bisa cantolin di sini atau di sini. Nah, terus di atas ini kalian bisa menemukan dua tactical rail yang gue bilang tadi. Kalian bisa letakin teropong atau mungkin dudukan apapun, laser atau apa di sini. Kalian bisa ada dua opsi nih guys. Terus di sini kalau misalnya setiap Nerf yang pakai baterai ya Sobat Hobi, dia selalu ada kayak semacam bukan sensor tapi semacam kayak katupnya gitu. Kalau misalnya contohnya di sini, kalau kalian buka, ini dia nggak mau hidup Om Ijong nih, kayak gini, nggak nyala dia mesinnya. Karena apa? Karena di sini ada kayak ada button gitu, hitam kecil. Jadi kalau button itu nggak ketekan, itu nggak akan hidup. Tapi kalau misalnya kalian tutup, otomatis tutupnya ini menekan yang button warna hitam tadi. Nah ini baru bisa bunyi, kayak gitu. Kalau misalnya kita lihat bagian belakangnya guys, yang seperti yang kalian lihat, di sini kalian bisa menambahin peluru-peluru cadangan. 4 di sebelah kanan dan juga ada 4 sebelah kiri ya Sobat Hobi ya, seperti itu. Terus di sini juga ada bantalan untuk bahu kalian, kayak gitu, atau lengan kalian, kayak gitu. Terus kalau misal dari cara megang guys, enak banget nih, nyaman sih. Kalau bagi gue ya guys ya, kalau menurut kalian yang sudah beli ini atau ada kendala atau apapun, nggak nyaman megangnya, mungkin kalian bisa share di bawah. Nah di sini bagi gue nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, enak, nyaman aja megangnya. Tapi kalau masalah size sama beratnya, ini memang agak berat ya guys ya. Terus dia lebih condong beratnya itu, titik beratnya itu ada di bagian depan. Tapi kalau misalnya cara megangnya sih, kalian jangan megang ininya, karena ini kalau kita main ini akan muter kayak gitu. Kalau ini muter, nanti tangan kalian itu nanti akan menghalangi ini barrelnya buat muter. Jadi kalian bingung nanti mau megang yang ini apa yang ini. Kalau dari cara mainnya, sepengalaman gue tadi. Terus selama gue main tadi nih guys, tadi kan dia bilang ada 25 meter ya. Nah kalau misalnya tadi dari kita main dari sini ke situ ada 400 feet. Nah jadi kalau misalnya dari secara power ya guys ya, powernya memang kencang. Karena kedengeran lah nih mesinnya, gede banget mesinnya, kencang banget. Tapi kalau misalnya akurasi, ya nggak terlalu jauh beda ya guys ya. Kalau masalah akurasi dengan Nerf yang lainnya, sepengalaman gua. Terus selama gua main, apakah ada malfunction atau kendala, apakah pelurunya nyangkut atau enggak, sejauh ini nggak ada. Cuma ketika tadi gua mainin itu ada peluru yang nggak keluar. Ternyata pelurunya itu kalian harus mentokin guys, jadi nggak boleh sedang atau kayak gini, jadi harus mentokin di sini nih kayak gitu, baru kalian bisa pelurunya itu bisa kelontar dengan sempurna kayak gitu. Nah Sobat Hobi, tadi kan kita udah nge-review dari bahan, warna, fiturnya ya guys. Nah sekarang kita saatnya untuk nge-rate secara penilaian pribadi gua. Kalau misalnya 1-10 sih bagi gue ya masih stabilnya di 9 ya. Kalau misalnya tipe Nerf yang fun untuk dimainin, yaitu biasanya gue sih masih ngeretnya 9 ya guys ya. Karena kalau misalnya ngeretnya 110 ya nggak ada kekurangan dong. Nah, tapi kan tadi kan kalian lihat ada beberapa catatan dari gue nih, apa kelebihan dan kekurangan dari Nerf ini sendiri guys. Nah kalau misalnya bagi kalian worth it apa enggak untuk dibeli, nah kalau misalnya bagi gue pribadi guys, dengan harga kisaran 600 ribuan, kalau misalnya kalian coba cek di online platform, dengan main kayak gini, ini sih seru ya guys ya. Kalau bagi gue pecinta Nerf, gue rekomendasiin kalian untuk koleksi yang seri Nerf Ultra One ini kayak gitu. Nah kalau misalnya kalian juga penasaran dengan Ultra lainnya, kalian juga bisa kunjungin di konten-konten sebelumnya. Ada Nerf Ultra 2 atau Ultra 2, ada juga ada Nerf Ultra 4 kayak gitu. Nah nanti kalian bisa bandingin dari segi harga, dari segi cara mainnya atau fun mainnya gimana. Nah tergantung kalian nih mau milih yang mana. Nah Sobat Hobi, sekian dari gua. Karena ini udah cuaca panas, kasihan sama Hani sama Ijong di belakang layar guys. Gak takut hitam kan Han? Ya udah, canda guys ya. Ya udah, jangan lupa untuk subscribe, share, dan juga like dari konten ini guys. Dukung terus dong konten kita biar kita lebih semangat nih. Nanti siapa tahu nanti kita bisa buat konten Nerf War, kita ngajak teman untuk perang-perang nih guys, buat kalian, menghiburin kalian. Atau buat teman-teman juga yang juga hobi nih
atau di sekitaran Bekasi nih juga hobi juga untuk main Nerf, mungkin kita bisa kumpul-kumpul nih. Kalian coba tulis-tulis di kolom komentar, kita buat komunitas ya Om Ijong ya. Jadi kita bisa main Nerf bareng-bareng. Ya udah guys, jangan lupa juga untuk share konten ini ke teman-teman kalian, dan juga kalau misalnya kalian ada komen atau misalnya ada yang ngasih masukan buat dari sisi konten atau terkait dengan Nerf ini sendiri, kalian feel free lah untuk nulis di kolom komentar guys. Ya udah, selalu jaga kesehatan kalian ya sobat hobi. See you in the next video. Bye.